Halo guys, ketemu lagi bersama saya Marston Pasaribu di YouTube channel Petani Muda Liwa. Dan di sini saya kedatangan tamu istimewa, Pak Pratin Liwa Lampung Barat, ya? Ya. Oh ya Pak, terima kasih udah mau datang di peternakan saya. Di sini saya mau membahas tentang peluang bisnis peternakan kambing di Lampung Barat ini. Saya minta dukungan dari Bapak supaya peternak-peternak di Liwa ini, khususnya di sebelah ini, bisa berkembang. Siap. Bisa mandiri dan bisa mengembangkan peternak-peternakan, enggak seperti peternakan yang selama ini dijalankan, yang tadinya cuman untuk tabungan. Mereka bisa dari peternakan itu bisa menghidupi ekonomi keluarga. Ya. Oke, terima kasih Bang Iton. Ini ada bersama saya pengusaha sukses muda. Waduh. Nah, kalau lebih nama lengkapnya Marston Pasaribu. Ya, Cuma lebih terkenalnya dengan Bang Iton. Oke, terima kasih Bang Iton. Pada hari ini saya bisa berkesempatan hadir di ternak yang dikelola oleh Bang Iton ini. Ya tentu ini adalah peluang bisnis yang luar biasa. Dan tadi saya sempat keliling-keliling di evaluasi peternakan ini luar biasa. Ini petani muda yang memang menjadi motor penggerak nantinya, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih. Nah, kemudian ini Bang Iton, Ya. kita ini berbagi dengan kawan-kawan peternak khususnya yang ada di Liwa, Lampung Barat, dan masyarakat Indonesia lah pada umumnya. Jadi Bang Iton, kami dari pemerintah desa atau Pekon di Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Nah, saya kebetulan Bapak Pratin atau Kepala Desa di sini. Nama saya Johan Safri. Jadi Bang Iton, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan setelah saya berkunjung tadi ini untuk berbagi nih dengan kawan-kawan. Nah, yang pertama, ini Bang Iton sudah berapa lama nih menggeluti dunia ternak kambing nih? Saya cerita dari awal lah Pak ya. Ya, silakan. Awal mulanya saya berternak ini hanya kebetulan Pak. Ya. Saya kan punya gudang sayur di bawah. Saya itu ada cucian wortel dan limbahnya sangat banyak. Ya. Nah, di situ banyak peternak-peternak yang ngambil limbah itu. Dan saya lihat kok di sini ada peluang gitu loh. Makanya saya buat peternakan ini. Dan saya bangun tadi awalnya cuma satu kandang di sebelah sana. Satu lorong itu ya? Iya, satu lorong sana. Dan pakannya itu kok masih berlimpah, masih belum habis gitu, masih kurang. Kayaknya makanya saya tambah lagi sampai sini. Dan kandang ini juga baru berumur sekitar 7 kalau enggak 8 bulan. Oh, baru ya? Iya, baru belum lama lah. Iya, jadi belum genap 1 tahun. Iya, tapi peluang itu saya lihat ada gitu loh. Apalagi kalau di sistem peternakan kayak kambing ini ada dua sistem. Satu di breeding, satu di fattening. Kalau kita berani lari ke fattening itu kita 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kita bisa panen. Nah, karena saya sudah merasakan. Bang Iton, ini coba dijelaskan antara breeding dan apa tadi fattening itu? Fattening. Apa itu istilah-istilah itu? Kalau breeding itu kita memelihara indukan. Ya. Indukan dan kita mengembangkan atau nama lainnya beternak. Kalau breeding dia nanti kita memproduksi anak-anak kambing. Dan anak kambing itu kita besarkan. Kita besarkan dan kita jual. Itu namanya kita breeding ya. Tanpa harus membeli ke petani lain. Kita beli. Nah, kalau fattening kita beli anak-anakan. Kambing. Anakan kambing untuk dibesarkan. Dengan modal sekian kita besarkan dan 3 bulan 4 bulan kita jual gitu dengan harga yang lebih tinggi lagi. Misalnya kita beli kambing ini
untuk pembesaran kita di harga 700 apa 1.200.000. Nanti 4 bulan apa 5 bulan ke depan kita jual 1.500.000 atau 2 juta kan, tergantung besar dan kecilnya kambing. Itu breeding. Nah, fattening. Nah, kemudian Bang Iton ini dari segi bisnis nih, lebih menguntungkan mana, breeding dengan fattening? Kalau kita untuk mau bisnis sama sih, kedua-duanya sangat menguntungkan. Ya. Cuman kalau kita di fattening, kita itu butuh modal yang besar. Jadi dan kita juga harus mempersiapkan obat-obatan segala macam. Terus kalau dia ada kematian, itulah kerugian kita kalau di fattening. Nah, kalau di breeding ini kita ibaratnya kalau kerugian sih bisa kita pangkas dari angka kelahiran anak dari indukan ini. Iya. Jadi kalau lebih untungnya sih di breeding sih. Kalau menurut saya. Tapi ada juga orang yang lebih untung dari fattening tadi karena perputarannya dia cepat. Kalau di breeding ini kita butuh waktu sekitar setahun atau 2 tahun kita baru berputar karena menunggu anak itu tadi kan. Jadi intinya Bang Iton, dari kedua sistem ternak tadi semuanya menguntungkan. Tinggal tergantung nanti dari kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya mana nih yang akan dilaksanakan, mungkin menyesuaikan budget yang ada. Iya, benar. Kalau dia punya budget 10 juta ya udah kita fattening aja gitu kan. Kita cari cempe-cempe yang harga-harga 1 juta, kita besarkan, kita jual. Lambat laun kan dia bisa berkembang lagi kan. Nah, kemudian nih Bang Iton, nah itu tadi kalau polanya ya ada dua yang sering dilakukan oleh peternak-peternak khususnya yang ada di Liwa, di Lampung Barat ini. Nah, kemudian ini kendalanya ini Bang Iton, kendala-kendala yang dihadapi selama lebih kurang 8 bulan beternak ini apa nih Bang Iton? Ini kendala apa nih Pak? Apa kendala penyakit atau penjualan bagaimana? Mungkin pakan dulu deh. Pakan dulu ya. Kalau pakan Pak ya, kalau di sini pakan kita nggak punya kendala sih Pak. Cuman kendalanya waktu musim penghujan. Penghujan terus satu musim hari raya. Di situ pakan susah sih. Jadi saya mengakalinya dengan cara menanam rumput tadi. Rumput. Di sini saya punya lahan sekitar 1 hektar, saya tanami rumput semua. Dan ketika nanti ada hari libur, saya bisa mengambil pakan dari lahan saya ini. Dan satu, sebenarnya kalau kita punya ternak sekitar 100 lebih, kita itu harus sebenarnya harus membeli pakan seperti onggok itu. Memang tidak rugi. Kalau kita nggak pakai onggok, kita bakal ngarit tiap hari dan tenaga kita terkuras dan waktu kita di kandang itu juga nggak ada. Siap. Dan ternak yang kita pelihara ini nggak bisa kita jaga secara maksimal. Maksimal. Dan penyakit itu pasti keluar masuk kan. Nah, jadi pada prinsipnya untuk peternak di Lampung Barat ini itu masalah pakan tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Melimpah. Tidak perlu beli. Disediakan oleh alam. Kira-kira gitu. Nah, kemudian nih Bang Iton, kalau dari segi penyakit nih, apa nih selama 8 bulan ini yang menjadi kendala-kendala supaya bisa berbagi dengan kawan-kawan nih? Kalau penyakit di peternakan kambing ini cuma satu kembung, terus sakit mata. Kalau sakit mata sering di sini. Cuman kalau penyakitnya, kalau kita untuk penyembuhan sih, cuman butuh Dumek sama minyak makan. Itu juga kita belajar tuh, kita cari-cari di YouTube apa sama peternakan lain, kita belajar terus, kita sharing. Dan kalau kita mau berternak seperti ini, kita harus sering-sering lah kita main-main ke kandang-kandang yang lain, kita tanya-tanya karena ilmu itu berbeda-beda. Karena waktu saya kena penyakit itu, kambing-kambing saya ini saya udah pusing duluan, udah mati tuh 4 indukan, super lagi. Waduh, saya pusing. Saya hampir putus asa. Saya udah terjun ini, malu nih pikir aku kan. Saya suon ke kandang-kandang, saya bertanya-tanya. Akhirnya saya menemukan gitu kan. Pola untuk mencegah penyakit.
Itulah gunanya kita peternak saling support itu tadi. Jadi harus juga sering berkunjung Iya, sering berkunjung ke kawan-kawan itu. ternak yang lain. Ya, betul. Nah, kemudian masalah penyakit ini sekarang ini sudah bisa diatasi namanya. Sudah. Dan juga penyakit di sini nggak terlalu banyak juga ya. Enggak. Gitu. Kalau penyakit sih Pak, cuman kambing itu ya itulah, kembung, kalau nggak sakit mata. Ya. Dan itu sekarang sudah bisa diatasi. Sudah. Ya. Okay. Kalau kita sudah melewati itu semua, kita udah tahu caranya, gampang lah. Kita tinggal, oh yang ini udah sakit ini. Kita tinggal sering lah, makanya kita harus sering keliling kandang, kita lihat ini, oh kambing ini udah murung-murung, ini kan diem dia kan. Bulunya udah tegak-tegak. Oh ini minta disuntik, kita harus suntik. Kita harus belajar sih, namanya kita berternak itu harus terus belajar cari ilmu. Ilmunya harus diupdate terus. Iya. Nah kemudian nih Bang Iton nih tadi kalau sudah ini kendala di pakan nggak ada kendala, penyakit juga sekarang sudah bisa diatasi dan penyakitnya juga nggak banyak kan. Iya. Nah kemudian nih Bang Iton, masalah ini penjualannya gimana nih Bang? Nah masalah terbesar di Liwa ini penjualan sebenarnya. Karena penjualan kita di sini belum seperti yang di daerah-daerah lain. Kalau mereka sudah ada pengepulnya sendiri. Kalau kita di sini nih belum seberapa, masih beberapa lah. Jadi orang yang mau menjual kambing itu, jadi seperti butuh uang jual, Jadi harga itu nggak stabil yang di luar sana. Iya, jadi itu salah satu kendala Pak. Iya, jadi untuk penampung yang skala besarnya ini sih belum tersedia lah belum tersedia, hanya 1-2. Jadi mereka bisa monopoli harga. Oh iya. Oke. Nah ini menjadi tantangan Bang Iton ke depan nih. Mudah-mudahan ini bisa diatasi sehingga peternak ini bisa bangkit, kemudian dan bisa sejahtera aja yang lebih penting. Mudah-mudahan Bapak Pratin datang ke sini bisa menambah daya pacu kan. Iya, siap. Dari orang-orang luar sana melihat, oh di sini ada peternakan loh gitu kan. Jadi orang berinvestasi sini, harga kambing ini jadi stabil Ya. dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan juga mudah-mudahan ini jadi perhatian kita bersama. Iya. Artinya perhatian dari pemerintah desa atau PEKON, pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga ini bisa segera diatasi sehingga peternak-peternak ini bisa bangkit. Iya, benar. Karena peternak juga ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Iya, betul. Kalau kita cuma standar di persayuran saja, kayaknya nggak bakal mampu untuk memenuhi ekonomi kita. Iya. Kalau masyarakat kita ada peternakannya, harga sayur pun turun, kita masih ada penopang untuk perekonomian kita tadi. Iya. Nah kemudian selanjutnya Bang Iton ini masalah pakan. Ini yang pakan dipakai ini apa saja jenisnya pakannya selain hijau-hijauan ini, Bang Iton? Oh iya. Kalau sekarang saya Pak ya udah saya ganti nih pola pakannya. Tadinya saya hijauan terus. Tiap hari saya ngarit. Saya berebutan sama peternak yang lain. Kadang-kadang mereka nggak kebagian nih, marah sama saya. Oh, mau makan sendiri gitu kan. Dan saya akali, kan saya ada perkebunan rumput juga. Nah saya mesen onggok. Onggok sampai sini kemarin karena cuman dikit, dia minta 600 per kilo sampai di sini. Dan saya kemarin sudah pesan 1 truk, sampai sini 450 lah. Harganya terjangkau. Jadi sisanya saya campur, saya aduk ke pakan hijauan. Dan saya kasih seperti ini Pak, pakannya. Ada contohnya. Gini ya. Oke. Kayak gini. Nah, ini kawan-kawan peternak semua seperti ini. Contoh pakan onggok, wortel dan hijauan. Iya, dicampur semua. Dicampur, digiling. Tapi ini nggak difermentasi Bang Iton? Enggak, langsung. Langsung ya. Langsung kita fresh ya. Nah, kalau di luar sana kan enggak, dia difermentasi. Kalau kita di sini sebenarnya nggak perlu fermentasi. Ya. Langsung. Cuman kalau onggok ya kita endapkan. Karena jauh kan, kita pesan di sini nggak ada gitu. Kita fermentasi lah. Nah kemudian ini Bang Iton, supaya kawan-kawan juga peternak tahu nih bedanya dan perkembangan kambing nih. Kalau kita kasih hijauan full dengan kita campur dengan onggok, ini bedanya di mana tuh? Bedanya, kalau sekarang ini saya belum bisa
pastikan ya. Cuman kalau bedanya sih nggak ada sih bedanya. Karena kita pakai hijauan juga ya, udah kita aduk. Sebenarnya onggok ini dia gizinya kurang. Jadi kita tambah-tambah pakai hijauan-hijauan yang lain. Contohnya saya pakai dedak, terus saya campur lagi pakai ya kita belilah konsentrat sedikit-sedikit untuk tambahan. Terus kita cari lagi kulit kopi itu. Kulit kopi. Oh, itu kan gratis itu kita ambil di sini, kan banyak yang dibuang-buang malahan kan. Kulit kopi iya. ada. Kita campur semua. Jadi vitamin yang ada di onggok ini jadi terpenuhi. Dengan campuran-campuran bahan Iya, lain campuran tadi. Karena itu yang saya bilang tadi, pakan kita di Liwa ini sangat melimpah. Kita ada pertanian kopi, kita ada pertanian wortel, kita ada pertanian ubi, kan. Rumputan juga banyak di sini. Jadi saya ulangi Bang Iton ini. Tadi bahannya itu ada wortel, limpah wortel. Limpah ini ya? Iya, limpah. Ya, jadi limpah wortel di sini di Liwa ini melimpah. Iya. Kemudian hijauan daunnya banyak melimpah juga. Kemudian ditambah onggok nih beli ya. Iya, onggok tapi beli, murah. Oh, ditambah juga konsentrat Iya, sedikit. betul. Oh, jadi ada 4 bahan pokok Iya. itu yang diracik. Oke. Nah, kebanyakan petani juga bilang, karena ada duit dia bisa beli onggok kan gitu. Sebenarnya kalau kita mau mengembangkan peternakan kita ini menjadi banyak, kan kita butuh pakan. Nah, kalau kalian misalnya kayak kita ini, kayak peternakan aku ini kan skala besar, nggak mungkin lah kita tiap hari. Kan kita ngupah orang juga kan, untuk beli. Nah, itulah yang kita lempar ke pakan tadi, ke onggok tadi. Kalau hitung-hitungannya hampir sama, Pak. Kita beli onggok sama kita beli pakan sama orang lain. Kalau di sini kan satu motor itu 50.000. Iya. Kalau ini onggok ini satu hari untuk pakan 130 ekor kambing, cuma butuh sekintal. Sekintal berarti 40.000 kan? Satu hari. Satu hari. Oh, iya. Itu pagi, sore. Dua kali. Iya. Satu hari full kan? 40.000 untuk onggok. Sisanya ya hijau-hijauan kita kan gratis semua. Gratis, ya. Itu kan lebih irit sebenarnya. Nah, itu loh pola pikirnya orang itu jadi salah. Dan saya ngasih tahu kalau kita beli onggok itu malah lebih meringankan kita sebenarnya. Coba kalau kita punya 100 ekor kambing kan, kita ngaret sendiri misalnya tiga kali ulang misalnya, dan nyuruh orang lain 4 kali ulang, kan 200.000 jatuhnya kan. Kalau dengan onggok cukup 40.000. Ya. Iya, lebih menguntungkan. Iya. Itulah makanya potensi terbesar di Liwa ini sangat besar untuk peternakan. Dan ini masih banyak yang belum menggeluti nih. Belum tahu. Belum tahu ya. Masih masih takut sih. Takut. Ketuanya kemarin pas waktu pertama ini kan, nanti kamu banyak yang mati kambingnya. Ya benar juga sih, saya alami juga. Cuman kan saya pelajari kenapa sih dia mati kan gitu kan. Iya. Terus ada yang bilang nanti dikasih apa? Singkong ini nanti kembung apa gini. Setelah saya pelajari enggak juga sih, kasih daun singkong enggak kembung. Toh ini onggok ini juga singkong. Enggak kembung. Jadi salahnya di mana kan? Berarti enggak ada salahnya gitu loh. Cuman tergantung kitanya saja untuk apa mengolah pakan itu supaya baik untuk peternakan kita. Itu tadi. Nah, kemudian ini Bang Iton, di samping di ternak ini tadi sudah kita bicara masalah pakan, kemudian tadi sudah disampaikan juga jumlah ternaknya ini yang baru berapa 8 bulan ini sudah luar biasa. Nah, dan ini untuk kotorannya sendiri nih Bang Iton, ini bisa dijual nggak ini kotoran ini? Bisa, Pak. Ini kemarin saya udah jual berapa? Sekitar 100 karung. 100 karung. Iya, saya jual. Dan cuman di sini pertanian di sini kebanyakan orang make kotoran ayam. Sebenarnya yang paling bagus ya ini kotoran ini. Cuman kalau saya kasih seolah-olah saya mau mempromosikan teh kambing ini. Sebenarnya ya tergantung mereka sih yang mau pakai. Kalau mereka mau pakai teh kambing, sebenarnya lebih bagus sih. Saya contohnya di bawah tuh, saya pakai dasaran teh kambing. Di atas saya habis sisa-sisa makanan ini kan menjadi tanah. Saya tabur di atasnya. Langsung saya tutup mulsa, saya tanam biji sop. Tumbuh, Pak. Tumbuh ya. Rata dia. Tumbuh semua. Berarti
bagusan ini, dia lebih subur gitu. Sangat baik. Jadi kalau buat kawan-kawan untuk mau berternak seperti kambing ini, jangan takut. Karena di sini potensinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini kalian bisa mencontoh dan bisa menginspirasi kalian untuk memacu semangat untuk berternak. Dan perekonomian di Liwa ini makin stabil. Nah ini Bang Iton sebagai closing statement nih. Nah ya kami dari pemerintah Pekon atau desa tentu ini akan sangat mendukung nih Bang Iton. Dan mudah-mudahan apa yang Bang Iton lakukan ini bisa ditularkan dengan kawan-kawan kita yang lain. Yang jelas kami dari pemerintah mendukung penuh mendukung penuh. Mudah-mudahan Bang Iton diberikan kekuatan, kesehatan, dan usaha ternaknya semakin sukses. Amin. Dan di sini juga saya terbuka, sangat terbuka buat kawan-kawan yang mau datang belajar sama saya. Silakan datang. Saya akan memberitahu dan saya akan berbagi ilmu kepada kalian semua. Dan saya juga berterima kasih buat Bapak Pratin kita mau berkunjung di sini. Saya sangat terhormat sekali udah dikunjungi Bapak. Sama-sama Bang Iton. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak, peternakan di Liwa Lampung Barat ini semakin berkembang lagi. Khususnya di Tanjung Raya ini. Dan juga mudah-mudahan dengan datangnya Bapak bisa membuka pasar kambing di sini. Ada pasar kambing nanti kan. Jadi peternak-peternak nggak bingung lagi mau jual kambing ini kemana gitu kan. Kalau ada pasar kambing, saya mau jual kambing, saya lari ke sana gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sekilas perbincangan kami bersama Pak Pratin. Mudah-mudahan dengan kedatangannya Bapak Pratin bisa memacu kita semua dan peternakan di Liwa semakin maju dan semakin berkembang. Petani muda Liwa merdeka. Terima kasih Pak.